Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tugas individu 1 mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Malik dengan NIM 2203015087. Yang pertama ada storage. Storage atau ruang penyimpanan adalah tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam pemrosesannya. Dengan adanya storage, Anda dapat menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Contoh storage umum yang digunakan di banyak perusahaan seperti hard disk, flash disk, dan masih banyak lagi. Melalui perangkat tersebut, Anda dapat menyimpan data atau file dalam bentuk dokumen, digital, foto, video, dan lain sebagainya. Dalam dunia komputer, storage memiliki arti yang berbeda dengan memori. Memori lebih kepada tempat penyimpanan data sementara yang akan selalu dibersihkan setiap komputer dimatikan. Sedangkan storage dapat menyimpan data secara permanen dan dapat Anda akses di kemudian hari. Adapun jenis-jenisnya dan contoh-contohnya sebagai berikut. Baik. Selanjutnya ada memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Dan yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Berikut adalah fitur-fitur memori komputer. Selanjutnya ada connectivity. Connectivity dalam komputer merujuk pada kemampuan sebuah perangkat komputer atau terhubung ke jaringan atau perangkat lainnya. Baik secara kabel maupun nirkabel, terdapat berbagai jenis konektivitas dalam komputer. Antara lain ada Ethernet. Ethernet adalah koneksi kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan komputer atau internet. Yang kedua ada Wi-Fi. Koneksi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan atau hotspot Wi-Fi. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain yang memiliki fitur Bluetooth tersebut. Selanjutnya ada USB. Port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat lain seperti printer, flash disk, dan kamera ke komputer. Selanjutnya ada HDMI. Port yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke layar atau monitor eksternal. Dan yang terakhir ada Thunderbolt. Thunderbolt adalah teknologi kabel yang memungkinkan transfer data dan video yang sangat cepat antara perangkat. Konektivitas yang baik sangat penting dalam memastikan perangkat komputer dapat terhubung dengan jaringan atau perangkat lainnya dan berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya ada prosesor. Menurut TechTarget, prosesor adalah salah satu komponen dalam komputer, laptop, hingga ponsel pintar. Sebutan lain dari prosesor adalah Central Processing Unit atau CPU. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Setiap komputer memiliki prosesor, baik itu dengan efisien kecil maupun kinerja besar. Tanpa prosesor, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi. Tujuan utama prosesor adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Prosesor adalah komponen yang juga berinteraksi dengan komponen lain dalam komputer dan menciptakan interaksi antar komputer. Berikut adalah bagian-bagian prosesor. Yang pertama ada unit control atau control unit. Yang kedua ada unit aritmatika dan logika atau arithmetic logic unit. Dan yang terakhir ada register. Fungsi prosesor, cara kerja prosesor adalah dengan membaca instruksi untuk bisa melakukan tindakan tertentu sebagai respons. Instruksi atau perintah ini dirangkai bersama sehingga ketika bisa dijalankan secara real time, nantinya kumpulan instruksi tersebut membentuk pengalaman komputer. Semua yang dilakukan di komputer
harus diproses oleh prosesor. Semua aktivitas kita membutuhkan prosesor. Semua saat kita membuka folder, proses ini membutuhkan prosesor. Selanjutnya ada data flow. Data flow atau aliran data adalah konsep yang digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak dan desain sistem informasi untuk menggambarkan bagaimana data diproses dan mengalir melalui sistem atau aplikasi. Konsep data flow ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram aliran data atau DFD yang menunjukkan aliran data dari input melalui proses yang mengubah data dan kemudian keluar sebagai output. DFD membagi aliran data menjadi level yang berbeda, dimulai dari level tertinggi yang menunjukkan aliran data secara keseluruhan, sehingga level terendah yang menunjukkan detail proses-proses yang terlibat dalam proses data tersebut. DFD membantu mengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan memvisualisasikan bagaimana data bergerak melalui sistem, dan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kesalahan dalam desain sistem. Data flow sangat penting dalam desain sistem informasi karena dapat membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis dan mempercepat pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow, diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Data flow diagram berbeda dengan UML atau Unified Modeling Language, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif yang menyampaikan informasi di dalamnya. Selanjutnya ada data akses. Data akses atau akses data adalah istilah yang digunakan dalam teknologi informasi untuk menggambarkan proses mendapatkan atau mengambil data dari sumbernya, seperti database, file, atau layanan web. Data akses mencakup berbagai metode dan teknologi untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data, seperti bahasa query, seperti SQL, protokol jaringan seperti HTTP, atau API, Application Programming Interface, yang mengizinkan akses terprogram ke data. Dalam konteks basis data, data akses mencakup kemampuan untuk memilih, menambahkan, menghapus, dan memperbarui data dalam basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS menyediakan fungsi data akses yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara aman dan efisien. Fungsi-fungsi ini termasuk pengaturan izin akses, manajemen koneksi database, staging data, dan pengoptimalan query. Data akses juga penting dalam pengembangan aplikasi, yaitu terutama aplikasi web dan mobile. Aplikasi harus dapat mengakses data dari sumbernya untuk menampilkan informasi atau memungkinkan pengguna untuk manipulasi data. Hal ini dapat dilakukan melalui API yang disediakan oleh penyedia data seperti layanan web dan database cold, atau dengan mengambil data langsung dari sumbernya menggunakan bahasa query atau protokol jaringan. Dan yang terakhir ada SCSI limitation. SCSI atau Small Computer System Interface adalah sebuah yang termuka standar untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, tape drive, dan optical drive ke komputer atau server. Seperti teknologi lainnya, SCSI memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa batasan SCSI yang umum ditemukan, seperti jarak terbatas, konfigurasi perangkat, biaya, kompatibilitas, dan kecepatan. Meskipun SCSI memiliki beberapa batasan, antarmuka ini masih digunakan dalam beberapa lingkungan yang membutuhkan kinerja penyimpanan yang sangat baik, seperti di bidang perbankan, pemerintahan, dan data center. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak yang kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Akhir salam dari saya, Sabil Haq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.